Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kepala BKKBN Republik Indonesia yang dalam hal ini diwakili Bapak Direktur Bidang Pengendalian Kependudukan BKKBN, Bapak Dr. Bonifasius Prastya Widyarto, SSI MI, dan yang terhormat narasumber yang telah hadir pada pertemuan ini. Yang pertama, Bapak Direktur Sosial Budaya dan Demografi Kajian Limanas, Bapak Brigadir Jenderal Polisi Kaidir SH SIK MH, dan yang terhormat pula Direktur Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga, Bapak Profesor Badri Munir Sukoco, SE MPA PhD, dan yang terhormat anggota Dewan Analis Strategis Badan Intelijen Negara, Bapak Dr. Pratama Dahlia Persada, dan yang kami hormati para pejabat BKKBN, termasuk panitia penyelenggara, Ibu Direktur Kerjasama, dan Bapak Ibu baik pejabat tinggi media maupun Pratama, dan yang kami hormati para wakil rektor, kepala lembaga, kepala satuan Manggala, Dinrat, kepala guru, dan terkhusus para dekan, serta pejabat struktural pelaksana akademis, dan yang kami hormati para tamu undangan hadirin, baik yang hadir secara luring maupun daring, dan yang saya cintai, saya banggakan ada di depan kita mahasiswa program profesi dari Provinsi Papua Barat Daya. Silakan berdiri. Beliau ini adalah camat kalau kita kenal di Pulau Jawa, namun di Papua dikenal sebagai kepala distrik, dan melaksanakan amanah daripada Undang-Undang 23 2014, karena beliau ini adalah seorang sarjana, namun bukan sarjana ilmu pemerintahan, sehingga harus mengikuti program pendidikan profesi kepamokrajan. Terima kasih. Silakan. Dan yang saya cintai, saya banggakan seluruh peraja IPDN, baik yang ada di kampus Jatinangor, kampus daerah, beserta Bapak Direktur dan seluruh tenaga pendidikan. Bhinneka Tara Eka Bakti. Teriring puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala berkah rahmat inayahnya. Pada pagi hari ini kita dapat hadir pada acara seminar nasional ASN Peduli Kependudukan, yang merupakan seminar hasil kolaborasi antara BKKBN dan IPDN, dilaksanakan di kampus Jatinangor IPDN dalam badan sentra Rakyat. Tema seminar nasional pada hari ini adalah menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Bapak dan Ibu yang kami hormati, kami sungguh sangat berterima kasih bahwa seminar nasional permasalahan kependudukan dapat terselenggara di IPDN, dan ini adalah suatu masalah yang tidak akan pernah terselesaikan, karena hakikat adanya pemerintahan ya tentunya pengurusan paling dasar adalah mengurus penduduk, baik itu dalam kerangka pengendalian kuantitas penduduk, peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, maupun di
dalam upaya pemerataan keseimbangan antara pendapatan kekayaan penduduk, sehingga dengan demikian seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, pemerintah tentunya harus mengatur bagaimana upaya peningkatan kesejahteraan penduduknya. Jangan sampai saat ini kita menghadapi bonus demografi, nanti 2045 akan menjadi beban atau masalah negara karena tingginya tingkat kemiskinan dan pengangguran. Nah, inilah tantangan yang kita hadapi, karena problema masalah penduduk tidak akan selesai dan kita harus lakukan pemetaan, pengamanan, dan juga kaitannya dengan penyusunan roadmap secara jelas. Kalau tidak jelas, kita akan jadi bermasalah. Kalau kita ketahui di zaman Orde Baru, keluarga berencana itu adalah hal yang setiap hari kita dengar, baik lakunya, baik upaya dan actionnya di lapangan terhadap penyuluh KB dan sebagainya. Karena pada saat itu ada keberhasilan diselenggarakan dari pusat ke daerah, ini menjadi satu kesatuan. Namun seiring dengan era reformasi dan kemudian ada Undang-Undang 23 2014 tentang penyelenggaraan pemerintahan di daerah, ini urusan daripada pengendalian penduduk dan keluarga berencana ini masuk dalam urusan konkuren, urusan yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan kabupaten kota. Dan ini bukan urusan wajib pelayanan dasar, namun wajib non pelayanan dasar. Jadi bersama dengan 17 urusan atau sektor lainnya. Sehingga dengan demikian kadang-kadang daerah ini kurang memperhatikan, terutama bagi daerah yang masih luas, khususnya ada di Kalimantan, di Papua. Ini kadang-kadang tapi bukan menjadi tujuan utama para kepala daerahnya. Ya, ini betul faktanya, saya sudah melihat. Karena apa? Wilayahnya luas dan dia ingin penduduknya semakin bertambah. Namun demikian, ini akan permasalahan menjadi satu masalah bangsa Indonesia. Kemudian juga di Orde Baru kita kenal adanya program transmigrasi di dalam kerangka pemerataan penyeimbangan penduduk. Namun di saat era sekarang ini masuk dalam urusan pilihan, bukan ditangani oleh pusat. Bahwa urusan pilihan di samping kelautan, perikanan, pertanian, pariwisata, kemudian kehutanan, perindustrian, perdagangan, transmigrasi. Sehingga sekarang ini pengelolaannya secara swadaya. Nah, daerah otomatis melihat dari potensi PAD-nya, kemudian juga prioritasnya, ini sudah tidak menjadi perhatian dan prioritas utama bagi daerah. Meskipun permasalahan ini adalah permasalahan yang sangat sensitif di dalam upaya peningkatan persatuan dan kesatuan. Ini adalah gambaran. Bapak Ibu yang kami hormati, kalau kita lihat dari jumlah penduduk Indonesia di tahun 2022 dari data PBB, ini peningkatan pertambahan penduduk 8 miliar juta jiwa, yang mana penduduk Indonesia menempati pada posisi 3,45%, di mana tahun 2023 berdasarkan data yang dipublish oleh Dirjen Kependudukan Catatan Sipil Kemendagri ada 279,36 juta. Ini jumlah penduduk yang merupakan jumlah penduduk yang sangat besar, masuk pada ranking 4 dunia dan nomor 1 yang ada di Asia Tenggara. Dan ini ada permasalahan yang kita hadapi. Permasalahannya cukup banyak. Dari sisi pengendalian penduduk bisa dikatakan saat ini cukup bagus, karena hanya melihat pada total fertility rate, yaitu ditunjukkan angka 2,18 per wanita, dengan lombongnya angka ditunjukkan angka kematiannya 16,9 per 1000 kehidupan. Namun permasalahan penduduk tidak hanya ini, masih sangat kompleks.
Kalau kita dilihat di tahun 2022, kemiskinan bangsa Indonesia masih 9,23%. Memang turun dari angka kemiskinan 2021 sebesar 10,14%. Kemudian tingkat pengangguran juga mencapai 5,86% atau kurang lebih 8,42 juta, yang mana di bulan Juli kemarin sudah ada penurunan menjadi 5,45 atau 7,99 juta. Kemudian kalau kita lihat luas daratan kita luasnya 1.811.570 km persegi. Tingkat kepadatan itu 153 per kilometer persegi. Kemudian banyak penduduk yang ada di perkotaan, yaitu digambarkan angka 59,1. Usia saat ini dari 270 rata-rata 29,1 tahun. Ini adalah suatu hal yang menjadikan beberapa permasalahan ke depan yang harus kita pikirkan, baik selaku ASN maupun seluruh komponen bangsa. Dan kalau kita lihat dari data BKKBN, memang penduduk yang produktif saat ini pada angka 69,28%. Ini antara umur 15 sampai 64 tahun. Namun kalau dilihat dari yang non produktif masih ada 30,72%, di mana rasio ketergantungannya ditunjukkan 44,33. Artinya bahwa satu ya tenaga atau individu yang produktif masih menanggung 44 sampai 45 tenaga non produktif. Nah, ini gambarannya, pijakannya. Kita akan menuju ke Indonesia emas. Kita harus waspada. Kalau PAD kita, pendapatan per kapital kita di tahun 22 ini hanya 4.300 4.349,5, dan pada bulan Juli 2023 ada peningkatan sebesar setara 4.580 US dollar. Ini kalau kita menuju pada negara maju, ini kita harus 3 kali daripada pendapatan per kapital saat ini. Nah, bagaimana upayanya? Mengingat kualitas daripada penduduk kita juga belum mempunyai daya saing dan keterampilannya juga belum memadai. Nah, inilah yang menjadi gambaran bahwa kita kadang-kadang slogannya gampang. Kita akan mencapai Indonesia Emas 2045 pada saat kita memperingati 100 tahun kemerdekaan. Namun perjalanan ke sana ini sangat berat, karena pertumbuhan ekonomi kayaknya kalau hanya 5,3% tidak akan bisa mencapai pada Indonesia Emas. Kita harus rata-rata 7%, 8%. Ini permasalahan. Dan kemudian juga kita pendapatan per kapita kita harus 3 kali dari 4.580 US dollar, karena kita saat ini pada posisi negara berpendapatan kelas atas. Kelas atas itu ditentukan 4.466 US dollar sampai dengan 13.845 US dollar. Ini. Nah, maka dari itu ini nanti ada berbagai bapak-bapak sumber, silahkan menanya bagaimana caranya. Bagaimana caranya? Kalau kita tidak membuat lapangan kerja, kita tidak memperbaiki terkait dengan sarana prasarana, apakah sanitasi dan air bersih dan kesehatan pendidikan, kita akan menjadi kesulitan, tidak akan bisa bersaing di tahun 2045. Karena apa? Di dalam 9,23%, di dalamnya ada kemiskinan ekstrim 2,04%, di mana penduduk yang tidak bisa mencukupi kebutuhan dasarnya, baik sandang, papan, pangan maupun air bersih, pendidikan dan kesehatan. Ini 2,04%. Ini yang harus betul-betul sekarang itu diupayakan penyelesaiannya. Kalau tidak, ya
Kita habis menghadapi pandemi, syukur alhamdulillah kita turun dari 2021 angka kemiskinannya. Namun penganggurannya meskipun turun, ini juga masih perlu tanda tanya. Karena kalau kita lihat dari keseluruhan hal-hal yang perlu dicermati, kita tidak bisa berbicara secara parsial. Kita harus komprehensif. BKKBN harus mengumpulkan secara komprehensif, berpikir secara profesional, terukur, sistematis, membuat roadmap-nya dan tepat sasaran. Kalau tidak, nonsen. Betul ini. Saya memahami dan saya ngomong begini, saya bantu BKKBN. Ini kasihan BKKBN. Kalau dulu semua peralatan, semua apa, bahkan kondom pun dari pusat ke sekarang itu yang ngelola di daerah, OPD-nya macam-macam, lain-lain. Dan kalau beli kondom, bupatinya ngapain beli itu, nggak ada fee-nya, bisa aja alat kesehatan. Ini fakta. Ini menjadi pemikiran ya, supaya praja, para camat itu juga harus memahami seperti ini kondisinya. Dan kita harapkan di Indonesia Emas pertumbuhan ekonomi kita mencapai ya kurang lebih 8-10%, kemudian pendapatan per kapita meningkat, kemudian skill tenaganya juga kuat. Nah, oleh karena itulah kita harapkan implementasi dari peraturan pemerintah 153/2014 terkait dengan Grand Design pembangunan kependudukan, yang pertama adalah merupakan pengendalian kuantitas kependudukan, peningkatan kualitas kependudukan, pembangunan keluarga, dan empat adalah penataan, penyebaran dan pengarahan mobilitas penduduk serta penataan administrasi kependudukan. Kalau administrasi kependudukan telah ditata oleh Dirjen Kependudukan Catatan Sipil didasarkan atas Undang-Undang Kependudukan, yaitu Undang-Undang 23/2006 yang telah diperbarui Undang-Undang 24/2013. Yang mana seluruh aktivitas sekarang menggunakan nomor induk kependudukan. Dan kemudian juga kita dihadapkan permasalahan stunting. Stunting ini adalah permasalahan ya, dari bayi yang kekurangan asupan gizi maupun nutrisi, baik saat maupun sesudah saat atau sesudah kelahiran. Hal ini perlu diupayakan karena dari 2023 kita mencapai 21,6%. Memang kita sudah turun dibanding 2021 24,4%. Kita ditargetkan sebagaimana target RPJMN kita harus mencapai 14%. Untuk mencapai 14%, kita harus bisa sebetulnya menurunkan 3,8 dalam 2 tahun berturut-turut. Kalau tidak bisa, ya sangat sulit. Oleh karena itu harus berkoordinasi pula dengan Kementerian Kesehatan, karena ini permasalahan intervensi spesifik. Kalau intervensi spesifik adalah intervensi kesehatan, lalu sensitif non kesehatan, spesifik dilakukan memberikan asupan gizi pada saat maupun ibu sedang melahirkan, dan juga intervensi gizi terhadap anak usia 6-12 tahun. Semoga seminar nasional ini akan menambah wawasan pengetahuan bagi praja dan para mahasiswa, dan tolong disimak, diperhatikan dengan baik, dan ini menjadi bekal pengetahuan. Tentunya harus menimbulkan ide inovasi terobosan baru bagaimana mengelola penduduk di masa depan supaya kita benar-benar bisa mampu mewujudkan Indonesia Emas. Sebagai contoh konkret, kami laporkan pula Pak Deputi bahwa Juli kemarin tahun 2023 baru saja kami melakukan upaya membantu pemerintah kota Tasikmalaya, yaitu untuk program pengurangan kemiskinan dan mengatasi stunting. Di sana kita menggunakan digitalisasi aplikasi.
dan kita mampu melakukan koreksi terhadap angka kemiskinan di kota Tasikmalaya dari semula 40.585 kepala keluarga terkoreksi menjadi 23.542 kepala keluarga, sehingga berhasil mengkoreksi 16.800. Ini artinya pertama, bantuan yang dapat diefisienkan, tepat sasaran, kelebihan ini bisa digunakan untuk penanganan stunting, tidak hanya sekedar bansos. Ini adalah satu gambaran, dan atas perhatian Bapak Ibu kami ucapkan terima kasih. Selamat mengikuti seminar, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa meridhoi upaya dan usaha kita di dalam memajukan dan mencerdaskan bangsa. Manakala ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.